Pak Jokowi, kemudian ini kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa dampak atau lompatannya ini akan mulai terasa di sekitar tahun 2027-2028. Itu tidak lama ya Pak dari sekarang. Tapi di tahun 2024 ini Pak, ada pergantian kepemimpinan nasional. Nah, ini seperti apa Pak? Bagaimana kita menjaga kontinuitas dari proyek-proyek strategis ini? Mungkin tidak hanya proyek ekosistem kendaraan listrik, tapi juga proyek-proyek strategis lainnya seperti IKN, kemudian seperti kereta cepat yang tadi Bapak sampaikan, LRT, MRT gitu ya. Bagaimana menjaga kesinambungannya? Iya, dalam sebuah negara yang namanya kesinambungan pembangunan itu perlu. Keberlanjutan pembangunan itu perlu. Jadi tidak melompat-lompat. Kita sudah mulai dari TK, masuk SD, masuk SMP, sudah SMP. Ganti pemimpin, pengen yang baru. Mulai lagi dari TK lagi. TK, SD, SMP, SMA, sudah sampai SMA. Ganti pemimpin, ada mundur lagi mulai dari SD lagi. Nggak akan sampai-sampai kita. Sehingga sekali lagi, kesinambungan itu perlu, keberlanjutan itu perlu. Bahwa ada yang perlu diperbaiki, silakan. Bahwa ada yang perlu dikoreksi, saya kira juga perlu dikoreksi yang kurang baik. Tapi kesinambungan sekali lagi, keberlanjutan itu perlu. Apa karena ini juga dalam beberapa kesempatan Pak Jokowi selalu mengingatkan supaya kita jangan sampai salah memilih pemimpin masa depan? Iya kan, karena kita melihat tantangan ke depan itu tidak mudah. Tantangan ke depan itu semakin sulit. Sehingga ke depan dibutuhkan pemimpin yang berani, pemimpin yang punya nyali, berani mengambil keputusan dengan segala perhitungan resikonya, berani bertindak dengan semua resikonya, berani mengambil risiko pemimpin itu, dan berani berhadapan untuk kepentingan nasional kita. Karena kita ini juga ditekan dari negara lain. Kita ini berkompetisi dengan negara lain. Dibawa, digugat ke WTO. Kalau kita mundur, kalau kita nggak berani, pemimpinnya nggak punya nyali, mundur ya nggak akan sampai kita menjadi negara maju. Jadi pemimpin juga harus bisa mempersatukan seluruh rakyat agar membawa energi yang lebih besar untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak mudah. Dan juga menurut saya ke depan pemimpin itu tidak hanya bekerja makronya saja, tapi mikronya juga harus tahu, detailnya harus ngerti. Jangan hanya berretorika di belakang meja, udahlah, nggak akan kejadian apa yang kita inginkan. Oke. Karena Berarti negara ini negara besar sekali. Harus turun langsung ya Pak ya, turun langsung kemudian berani punya nyali ya, berani mengambil resiko, termasuk resiko untuk tidak populer mungkin ya Pak Jokowi ya. Kadang-kadang resikonya tidak populer. Kadang politisi itu kan pengennya kan populis, populer, sehingga elektabilitasnya tinggi, naik terus. itu artinya nggak berani ambil risiko. Kalau tadi Pak Jokowi sudah menyebut mengenai politisi ya, kita mungkin ngobrol soal politik sedikit nih Pak. Ini yang sedang seru ini kan bursa cawapres nih ya Pak ya. Setelah ada 3 capres nih bursa cawapresnya sedang seru nih. Nah perebutan posisi cawapres ini membuat koalisi parpol nih Pak menjadi begitu cair gitu kan ya Pak ya. Berubah gitu dan yang terbaru ini PKB bergeser dari koalisi ke koalisi perubahan sehingga bergandengan dengan Anies menjadi Amin gitu. Tanggapannya Pak Jokowi? Sebetulnya itu urusannya partai, urusannya koalisi partai, bukan urusan presiden. Tetapi memang dalam, kalau boleh saya bicara, memang cawapresnya sangat menentukan. Dan
penentuan cawapres memang betul-betul harus hati-hati, cermat, karena ke depan sekali lagi tantangan yang kita hadapi sangat berat, sehingga capres dan cawapres ini harus bisa saling mengisi. Ada yang harus beda nggak sih Pak? seirama dengan cawapres, harus seirama dengan capresnya, harus enak dan kompak. Gitu dilihat rakyat, kompak, dilihat rakyat enak, saling melengkapi. Tapi itu sekali lagi itu urusannya koalisi partai dan urusannya partai, bukan urusan saya. Oke. Tapi ada yang beda nggak sih Pak antara peran kunci cawapres di Pilpres kali ini dengan yang sebelum-sebelumnya? Ini Bapak sebagai seseorang yang sudah berpengalaman memilih 2 wapres gitu kan? Ya, menentukan. Apapun cawapres itu menentukan elektabilitas dari capresnya. Sehingga dalam rangka memenangkan pertandingan itu memang sangat perlu sekali. Tetapi sekali lagi itu urusannya partai, urusannya koalisi partai, bukan urusannya presiden. Oke, Pak Jokowi kalau masih bicara mengenai cawapres ya, ini yang sedang kita nanti-nantikan ini kan mengenai keputusan MK nih Pak, mengenai batas usia. Dan ini kaitannya sering disambung-sambungkan sama Mas Gibran nih Pak, yang belakangan ini namanya sering masuk di bursa cawapres, santer disebut-sebut oleh 2 capres malahan. Pak Jokowi sebagai ayahnya Mas Gibran, merestuikah Mas Gibran berlaga di Pilpres 2024 Ditanyakan saja ini? ke wali kota Solo saja. Kalau Pak Jokowi sebagai ayahnya merestui nggak Pak? Kalau seorang ayah, dan ini kan sudah punya keluarga sendiri. Kalau biasanya di kami itu kalau sudah punya keluarga sendiri, dia harus mandiri, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Artinya yang diputuskan oleh mereka ya sudah keputusan mereka. Tapi kira-kira direstui ya Pak Jokowi? Belum datang ke belum. saya. Kita tunggu berarti Mas Gibran datang ke Pak Jokowi. Pak Jokowi kita Jangan mendahului. Nanti kalau mendahului itu menjadi tidak, kemandiriannya menjadi tidak ada. Oke, baik Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi kalau kita ngobrol-ngobrol soal panggung politik ya, Pak Jokowi setuju nggak bahwa reality show ini ya, yang ada di panggung politik kita ini bisa jadi lebih dramatis loh Pak daripada drakor, daripada film gitu. Saya melihat udah kayak sinetron, kayak drama Korea gitu. Pak Jokowi sendiri memilih mengambil peran seperti apa di tengah situasi seperti ini? Ya, mengambil peran sebagai presiden karena memang saya presiden. Mau mengambil peran apa, Mas? Karena itu yang paling penting sebagai presiden memastikan proses peralihan kepemimpinan nasional itu berjalan dengan baik, pemilunya berjalan dengan damai, pemilunya berjalan dengan aman. Udah. Sebagai seorang presiden ya Pak? Iya. Karena itu Pak Jokowi tempo hari merasa agak gerah waktu dikasih julukan Pak Lurah? Enggak, ya mau dikasih julukan apapun. Oke aja ya. Enggak mempengaruhi, dijuluki Pak Lurah, saya juga tetap presiden. Tapi waktu pidato kenegaraan Pak, kalau kita tarik kemarin ke bulan Agustus ya, saat pidato kenegaraan, Bapak sempat menyampaikan bahwa terkait dengan julukan Pak Lurah tadi gitu ya, sering dipakai paten-patenan. Itu sebenarnya konteksnya seperti apa Pak Jokowi, paten-patenan itu? Ya sering dipakai untuk modus dan alibi. Datang ke saya, ya bicara santai, ngomong-ngomong apa-apa. Nggak ada ngomongan politik. Nanti keluar, sudah direstui oleh Pak Lurah. Nah. Sudah direstui oleh Presiden. Padahal nggak ngomong apa-apa kita di dalam. Sering seperti itu.
Tapi buat saya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasa. Dalam politik seperti itu menurut saya biasa. Jadi itu ya Pak yang dimaksud paten-patenan tadi ya. Mungkin ini mirip juga dengan ini ya Pak ya. Banyak pihak yang menggunakan foto Bapak ya untuk di poster atau di baliho-baliho. Ya nggak apa-apa juga, itu juga nggak apa-apa. Karena siapapun lah mau menggunakan foto saya nggak ada masalah. Oh nggak ke saya juga nggak merugikan juga kok. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono?